Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ala dawam. Amma ba'd. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang kami muliakan, hadirin sekalian beserta teman-teman yang kami banggakan. Di dunia ini, kita sebagai manusia tidak terlepas dari interaksi dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, atau yang biasa kita sebut sebagai hubungan timbal balik. Mengapa demikian, hadirin? Karena kita adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kita saling mengenal, saling membutuhkan, dan saling berinteraksi dengan orang lain. Kita bagaikan ikan hiu dan ikan remora, atau seekor lebah dengan bunga, di mana itu saling membantu dan membentuk simbiosis mutualisme. Hadirin, di negara kita Indonesia ini banyak sekali terdapat perbedaan, mulai dari ras, agama, suku, bahasa, budaya, serta masyarakat yang beraneka ragam. Mengapa demikian? Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja menciptakan manusia dengan berbagai macam bentuk dan karakter, agar manusia dapat saling menghargai antar sesama. Kita memang diciptakan beragam, namun ketahuilah hadirin, jikalau kita bersatu dalam keberagaman, maka kita akan kuat menghadapi goncangan oknum-oknum yang ingin memecah belah negara kita. Sebagaimana pepatah mengatakan, united we stand, divided we fall. Ittahaduna mutalikin bihak bin nahda, united pinsiamo, divisi pardiamo. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hadirin jamaah Syarhil Quran rahimakumullah. Keberagaman masyarakat yang membentuk satu kesatuan akan membuat suatu keharmonisan dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, marilah kita saling menghargai antar sesama. Sikap saling menghargai ini sering kita sebut dengan toleransi. Toleransi beragama dalam kehidupan bermasyarakat menurut Al-Quran menjadi tema pada syarahan kami kali ini, dengan landasan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 yang akan dilantunkan oleh qori kami dan akan diterjemahkan oleh sari tilawah kami berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله سميع عليم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada taat yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat tersebut menjelaskan bahwa jika memeluk agama Islam itu tidak ada namanya paksaan, melainkan atas kesadaran, keinginan pribadi dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang berkenan memeluk agama Islam, maka akan diterima dengan bahagia. Dan bagi mereka yang tidak berkenan, itu adalah hak mereka sendiri untuk menolak. Namun sudah jelas kebenaran agama Islam ini sendiri. Hadirin, toleransi beragama ini sendiri sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya adalah saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan perjanjian dengan kaum Yahudi dan kaum Nasrani, di mana mereka diperkenankan menjalankan ibadah mereka masing-masing, namun dengan syarat agar saling menghormati, menjaga kerukunan dan kesatuan kota Madinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan kepada kita agar saling menjaga persatuan dan kesatuan, sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار
شفا حفرة من الناس فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Kamu dahulu masa jahiliyah saling bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari syarahan kami tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa perbedaan itu hadir bukan sebagai pemisah, tapi untuk mempererat hubungan dan memperkaya warna dunia. Berbeda tetapi tetap satu tujuan, yakni menciptakan kehidupan yang damai, Saling membentuk ikatan yang saling menguntungkan. Untuk itu hadirin, marilah kita tanamkan sifat saling menghormati dan saling menghargai antar sesama. Kita tahu bahwa air dan udara adalah suatu elemen yang berbeda, namun kita membutuhkan keduanya. Begitu juga manusia dengan keanekaragamannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, persatuan itu adalah rahmat, sedangkan perpecahan adalah azab. Islam cinta kedamaian, Kristen cinta kasih sayang, Konghucu cinta kesabaran, Hindu suka ketentraman, Buddha suka kebajikan. Mari kita hidup berdampingan. Demikianlah syarahan kami. Jikalau ada salah, mohon dimaafi. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin beribadah di sana berlama-lama. Semoga syarahan ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panggil peserta dengan nomor urut 05, utusan kelas 8B Putri.
Nomor peserta 05 utusan kelas 8B Putri, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Hakim dan Arif lagi bijaksana, bertahtakan kejujuran, bermahkotakan keadilan. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cintai, seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki culture background yang beraneka ragam. Indonesia memiliki masyarakat, agama, bahasa yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut haruslah dipelihara sejak dini oleh siapapun yang mengklaim dirinya sebagai warga negara Indonesia. Layaknya sebuah taman dengan beragam bunga yang menawan, itulah Indonesia dengan beragam suku dan budaya. Layaknya sebuah taman yang memerlukan perawatan, maka Indonesia juga memerlukan perawatan berupa toleransi. Begitu penting toleransi dalam kehidupan di Indonesia, maka pada momentum Milad MTSN 2 Ketingan kali ini, perkenankanlah kami menyampaikan sebuah syarahan yang kami kemas dalam sebuah judul Toleransi Berkehidupan dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia. Berlandaskan Al-Quranul Karim, surah Al-Hujurat ayat 13 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami dan akan diterjemahkan oleh sari tilawah kami berikut ini.
dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin yang kami cintai dan mudah-mudahan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Imam Abi Hatim meriwayatkan dari Abi Mulaikah yang berkata, setelah pembebasan kota Mekah, Bilal naik ke atas Ka'bah lalu mengumandangkan azan. Melihat hal ini, sebagian orang lalu berkata, bagaimana mungkin budak kitab ini yang justru mengumandangkan azan di atas Ka'bah? Sebagian yang lain berkata dengan nada mengejek, apakah Allah akan murka kalau bukan Dia yang mengumandangkan azan? Allah menjawab pertanyaan mereka dengan turunnya ayat ini. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 menerangkan kepada kita bahwa keberagaman adalah sunnatullah. Ayat ini pula memerintahkan kepada kita untuk saling mengenal sehingga terjalin kedekatan, kerjasama dan bisa saling memberi manfaat. Untuk menciptakan toleransi berkehidupan dalam keberagaman masyarakat di negeri tercinta ini, maka langkah awalnya adalah kita saling mengenal, saling menghargai, bukan saling menutup diri, bukan saling mencaci, membangga-banggakan kelompok, suku, bangsa dan bahasa, karena sifat seperti inilah yang akan memicu tumbuhnya perpecahan dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita agar saling menjaga persatuan dan kesatuan, sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaikum id kuntum وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Shadaqallahul Azim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, dan janganlah bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara.
sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan pandangan, agama, adat istiadat dan suku bangsa agar menjadi pasak-pasak yang kokoh guna memperkuat benteng persatuan dan kesatuan bangsa. Maka dari itulah ayo kita seragamkan persepsi, seragamkan misi, seragamkan visi demi mencapai kedamaian negeri yang hakiki. Perbedaan janganlah dijadikan perpecahan, tapi hendaknya dijadikan lem peragat yang kuat untuk saling menghargai dan melengkapi. Indonesia adalah bangsa yang beragam dalam banyak hal. Tentunya terdapat banyak perbedaan pula di dalamnya, tetapi kita disatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. United we stand, divided we fall. Unity venciamo, divisi perdiamo. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Toleransi berkehidupan dalam masyarakat yang beragam dituntut untuk saling menghormati dan menghargai terhadap sesama. Rasulullah SAW adalah sosok teladan dalam bertoleransi karena Rasulullah memiliki akhlak yang mulia dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berkata, Allah merahmati orang yang memudahkan toleransi, baik ketika ia menjual dan membeli maupun ketika memutuskan perkara. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari uraian yang kami sampaikan dapatlah ditarik benang kesimpulan bahwa toleransi berkehidupan dalam keberagaman masyarakat akan bisa tercipta dengan cara saling melengkapi dan menghargai setiap perbedaan di antara aku dan kau, kau dan aku, dan kita semua. Demikianlah sarahan yang dapat kami sampaikan. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga sarahan ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri beserta peserta, karena sebentar lagi memasuki waktu sholat asar, jadi kita istirahat sebentar, kemudian kita lanjutkan setelah sholat asar.